Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai destilasi alkohol, yang mana ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah dasar pemisahan analitik yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Yusrin MPD. Baik, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang mana nama saya adalah Enda Putri Brutarigan dengan nomor NIM S2H42228 asal Universitas Negeri Medan. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu teori dari destilasi. Destilasi adalah suatu proses pemisahan dua atau lebih komponen dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didih dari masing-masing komponen dengan menggunakan panas sebagai tenaga pemisah. Fungsi dari destilasi itu sendiri yakni memisahkan larutan ke dalam sebagian komponen dan juga memurnikan cairan dengan membandingkan kecepatan penguapan suatu larutan. Tujuan dari destilasi yakni untuk memurnikan zat cair terhadap titik didihnya serta memisahkan cairan dari zat padat. Ini merupakan rancangan alat destilasi sederhana kami yang terbuat dari beberapa barang-barang bekas yang terdapat di sekitar kita. Berikut ini merupakan perbandingan alat destilasi kami sebelum adanya perbaikan dan sesudah adanya perbaikan. Adanya perbaikan ini karena terdapat kekurangan pada saat uji coba pertama, yang mana yang pertama itu ada kekurangan di bagian kondensor, terdapat kebocoran, serta yang kedua itu asap dari kompor itu menyebar kemana-mana. Tetapi setelah dilakukannya perbaikan, kami menambahkan pompa air agar kondensornya tidak bocor, dan kami menambahkan tungku juga agar asap dari kompor itu tidak menyebar kemana-mana. Selanjutnya itu uji coba alat destilasi final yang kami lakukan pada saat open class, yang mana sampelnya kami menggunakan alkohol dengan kadar 19%. Pada uji coba alat destilasi, kami menggunakan alat destilasi yang pertama itu alat destilasi sederhana yang telah kami buat sebelumnya, yang kedua pipet volume 50 ml, yang ketiga filler, yang keempat gelas beker 50 ml dan 250 ml, yang kelima itu plaster. Ya, untuk bahannya hanya terdiri dari dua, yakni Aquades secukupnya, alkohol kadar 19% sebanyak 50 ml. Untuk proses destilasi yang dapat saya tampilkan hanya beberapa karena adanya keterbatasan. Gambar yang pertama merupakan hasil destilasi, gambar yang kedua merupakan hasil destilasi yang telah dihomogenkan dengan air, yang ketiga itu adalah penghitungan kadar destilat menggunakan piknometer. Untuk langkah yang lebih lengkap akan saya bacakan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, tuang alkohol ke dalam gelas beker sebanyak 60 ml. Yang ketiga, hilangkan soda pada alkohol dengan teknik pulsa pacing secara berulang. Yang keempat, ambil alkohol sebanyak 50 ml dengan menggunakan pipet volume. Yang kelima, masukkan alkohol ke dalam labu UC 1000 dan tambahkan Aquades secukupnya. Yang keenam, hubungkan botol UC 1000 ke kondensor dan hubungkan labu destilat. Yang ketujuh, panaskan alkohol dengan menyalakan kompor dan letakkan botol UC 1000 pada tungku atau kaleng. Yang kedelapan, catat waktu saat mulai memanaskan. Yang kesembilan, tunggu sampai alkohol pada botol UC 1000 mendidih dan catat waktunya. Yang ke-10, setelah didapatkan destilatnya, hentikan pemanasan. Yang 11, tambahkan Aquades ke destilat yang dimasukkan labu ukur sampai tanda batas dengan meniskus bawah. Yang ke-12, homogenkan destilat dan Aquades tadi, lalu masukkan ke dalam piknometer yang berat kosongnya telah dihitung. Yang ke-12, dinginkan dan dengan cara dimasukkan ke dalam freezer sampai suhu sekitar kurang lebih 12-15 derajat Celcius. Yang ke-13, tunggu suhu turun dan penerapan untuk menimbang. Yang ke-14, lap piknometer apabila terdapat embun. Yang ke-15, timbang piknometer berisi destilat saat suhunya tepat 20 derajat Celcius dan kemudian catat hasilnya. Lalu hasil pengamatan yang didapatkan. Yang pertama, berat dari Aquades. Pikno ditambah Aquades sama dengan 58,661 gram. Pikno kosong sama dengan 33,714 gram. Dikurangkan jadi hasilnya 24,947 gram. Ini merupakan berat dari Aquadesnya. Untuk berat destilat,
Pikno ditambah destilat sama dengan 58,353 gram. Pikno kosong sama dengan 33,714 gram. Dikurangkan menjadi 24,639 gram. Ini merupakan berat dari destilat. Selanjutnya itu BJ dari destilat. Berat destilat sama dengan 24,639 gram. Berat alkohodes sama dengan 24,947 gram. Dikurangkan menjadi 0,9876 gram. Ini merupakan BJ dari destilatnya. Selanjutnya, terdapat selisih antara bobot jenis atas dengan bobot jenis bawah sebanyak 0,0010. Sedangkan terdapat juga selisih antara berat jenis atas dengan BJ destilat yang didapatkan tadi sebanyak 0,0006%. Volume per volume. Terdapat selisih antara volume atas dan volume bawah sebanyak 0,7. Jadi dapat dihitung persen dari alkoholnya sama dengan 9,4 kurang 0,00006 per 0,00010 dikali 0,7. Jadi didapatkan 9,4 dikurang 0,6 kali 0,7. 9,4 dikurang 0,42 menjadi 8,98%. Jadi dapat diketahui bahwa kadar alkohol yang kami dapatkan pada saat uji destilasi alkohol yaitu 8,98%. Untuk kesan dan pesan dari saya, kesan yang saya miliki saat mengikuti mata kuliah dasar pemisahan analiti ini adalah menyenangkan karena lingkungan dan fasilitas yang mendukung serta para dosen yang sangat baik dalam penyampaian setiap materi. Untuk pesan yang saya dapat berikan yaitu semoga ilmu yang kita dapatkan dalam mata kuliah dasar pemisahan analiti ini dapat kita implementasikan pada kehidupan sehari-hari dan memiliki manfaat bagi sekitar. Dan sekianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai destilasi alkohol yang telah kami lakukan pada saat kegiatan open class. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.